Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Didi Suwarno, calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Nganjuk, instansi SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Gresino Karisma Putri. Beliau adalah guru mata pelajaran Project IPAS dengan instansi SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Assalamualaikum Bu Gresi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Gresi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Gresi, kali ini saya akan melaksanakan percakapan berkaitan dengan pra-observasi, di mana sebelum nanti panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, maka saya akan terlebih dahulu melakukan kegiatan pra-observasi sebelum nanti saya melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas panjenengan. Kemudian adapun tujuan melakukan kegiatan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum panjenengan nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran agar nanti lebih siap dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian dalam kegiatan belajar nanti juga bisa memberikan yang terbaik bagi murid panjenengan dan semuanya. Iya. Kemudian Bapak, kemudian Ibu, kaitan dengan persiapan ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan ke panjenengan. Yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran yang nanti akan panjenengan lakukan dalam kelas kondisi. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas ada 3 Pak Didik. Yang pertama, menganalisis teknik-teknik pemisahan campuran yang digunakan dalam penjernihan air. Jadi ada proses penjernihan air. Yang kedua, peserta didik membuat rancangan alat penjernihan air secara sederhana dengan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu untuk mempresentasikan hasil dari rancangan yang sudah dibuat bersama kelompoknya. Tentunya juga nanti akan ada pembagian secara kelompok berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kalau saya ulangi kembali, adapun tujuan yang ingin nanti panjenengan capai dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah menganalisis kegiatan dari penjernihan air tadi, kemudian membuat rancangan alat yang sederhana, kemudian hasilnya nanti akan dipresentasikan. Berikutnya Bu Gresi, kaitan dengan pertanyaannya adalah area pengembangan yang hendak akan dicapai dari kegiatan pembelajaran hari ini apa? Oke, jadi untuk area pembelajaran saya menggunakan kelas 10 PKR 1 yang akan saya gunakan. Jumlah ada 24 siswa di situ. Jadi nanti saya merancang pembelajaran, anak-anak saya rancang untuk pembelajaran berbasis proyek. Pengembangannya dengan pembelajaran diferensiasi baik konten maupun produk. Artinya ada produk yang dihasilkan. Nah, jadi nanti untuk materinya saya menggunakan materi pemisahan campuran. Di situ masuk ke dalam bab bumi dan antariksa. Jadi anak-anak proyeknya membuat rancangan alat untuk penjernihan air secara sederhana. Ya, jadi ada produk yang dihasilkan. Anak-anak saya kelompokkan secara berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi ada kinestetik, kemudian auditori, kemudian visual. Nah, jadi kemudian produknya juga dihasilkan untuk anak-anak menampilkan hasil kerjanya, presentasinya nanti juga dibedakan untuk produknya. Jadi untuk visual, anak-anak membuat tayangan dalam cetak. Jadi nanti anak-anak menggambar rancangannya dalam kertas, karton yang akan disajikan di depan. Kemudian yang auditori, nanti anak-anak membuat tayangan bisa dari PowerPoint yang akan ditampilkan
Kemudian yang kinestetik, anak-anak saya ajak keluar kelas, kemudian hasil dari rancangannya nanti ditampilkan dalam bentuk anak-anak merangkai alat. Jadi saya lebih membuat alat, jadi merangkai alat yang sudah tersedia, bagaimana saya mewadahi anak-anak yang punya gaya belajar secara kinestetik atau anak-anak yang suka bergerak gitu. Kaitannya dengan area pengembangan yang tadi sudah disampaikan, ini saya pertegas kembali bahwasanya jenengan nanti akan melaksanakan kegiatannya di kelas 10 TKS 1 dengan jumlahnya ada 24 siswa. Kemudian untuk hal yang akan jenengan lakukan adalah pembelajaran nanti berbasis project. Kemudian pembelajarannya melaksanakan kegiatan diferensiasi dan KSE. Kemudian menggunakan konten dan produk yang nanti diharapkan ada hasilnya yang akan bisa dipresentasikan. Kemudian ada pun materi yang akan disampaikan adalah pemisahan campuran ya. Kemudian anak-anak juga akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya dari auditori, kemudian visual, ada kinestetik. Kemudian dari hasil yang nanti dari kelompok gaya belajarnya akan ditampilkan dari mulai tayangan cetak menggunakan bantuan dari kertas karton, kemudian satunya dengan menggunakan PowerPoint nanti visualisasi, dan satunya dengan membuat sebuah rancangan alat sederhana kaitan dengan penjernihan air. Baik, kemudian yang terakhir Bu Gresi, kaitan dengan arah pengembangan yang tadi sudah disampaikan, tentunya ada strategi-strategi yang harus dipersiapkan agar arah pengembangan dan tujuan yang ingin panjenengan dapatkan bisa dihasilkan atau maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira strategi apa yang nanti akan panjenengan siapkan? Oke, jadi untuk strategi pembelajaran ya, saya menggunakan metode diskusi kelas. Jadi saya ulangi lagi, jadi anak-anak saya giring untuk berkelompok sesuai gaya belajar. Kemudian pembelajaran untuk proyek IPA memang didasarkan pada pembelajaran berbasis project based learning atau PJBL. Nah, di dalam project based learning nanti ada beberapa sintak yang harus saya lalui, yang harus saya capai. Yang pertama, memberi pertanyaan mendasar. Ya, anak-anak digiring, diberi tayangan visual tentang pertanyaan yang ada di depan, yang di PowerPoint. Kemudian ada mendesain produk. Nanti anak-anak bagaimana mendesain produk yang dihasilkan. Kemudian menyusun jadwal. Ya, jadwal yang target yang harus diselesaikan waktunya ya kita kesepakati bersama. Kemudian memonitoring, ya ini tugas saya untuk memonitoring keaktifan perkembangan proyeknya. Kemudian ada evaluasi dari pengalaman belajar yang didapatkan anak-anak. Jadi tentunya pembelajaran berbasis proyek ini agak sedikit kompleks Pak Didik. Jadi satu, memang memerlukan waktu yang cukup lama dan mungkin ada biaya. Nah, untuk menguji hasil ini saya giring ke pertemuan berikutnya. Ada uji hasil. Apakah rancangan nanti yang dibuat sesuai enggak dengan teori yang ada? Apakah sudah bagus atau kurang bagus? Nah, ini ada di fase uji hasil. Demikian Pak Didi. Baik Bu Gresi, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin kembali tadi untuk yang strategi yang panjenengan ingin dapatkan, berarti sudah dipaparkan. Tentunya model yang jenengan akan lakukan tadi kaitan dengan pembelajaran berbasis project menggunakan based learning tadi. Tentunya pembelajaran berdiferensiasi sama KSE juga tetap dijalankan ya. Kemudian untuk alat dan media yang memang untuk digunakan dalam kegiatan itu apa mawon nggih jenengan rencana itu? Untuk alat dan media ya, yang pertama ada bahan tayang, kemudian LCD mungkin nanti digunakan untuk presentasi, kemudian laptop, smartphone, spidol, kemudian kertas yang nanti untuk digunakan untuk kelompok visual, kemudian alat sederhana yang digunakan
peralatan alat bahan yang sederhana yang digunakan untuk kelompok kinestetik. Kemudian penilaian yang saya gunakan ada 3 Pak Didik, penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jadi kalau di pengetahuan saya ingin tahu hasilnya dengan cara ada tes di akhir. Kemudian di keterampilan saya mengukur dengan tes dari presentasinya mereka, kemudian tes kinerjanya dari hasil diskusi kelompoknya, bagaimana keaktifan siswa. Kemudian dari sikap saya menunggu respon. Jadi respon siswa terhadap pembelajaran saya, apakah anak-anak senang atau kurang senang terhadap pembelajaran. Nah, ini penting terhadap respon pembelajaran yang sudah saya nanti akan saya laksanakan. Melihat hasil respon, apakah perlu dilakukan kembali pembelajaran yang seperti ini atau adakah kekurangan dari saya. Ini saya rasa cukup penting untuk responnya siswa terhadap pembelajaran. Luar biasa Bu Desi. Tadi sudah menyampaikan kaitan dengan alat dan media, ini juga cukup lengkap sekali. Di situ tadi ada bahan tayang, kemudian ada LCD, kemudian laptop, ada smartphone, kemudian spidol, ada kertas, dan alat-alat sederhana digunakan untuk kegiatan anak-anak yang masuk dalam gaya belajar kinestetik tadi. Kemudian bimbingan juga akan melaksanakan penilaian, ada 3 tahapan tadi yang akan digunakan, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap, di mana pengetahuan menggunakan tes, tadi mungkin ada tes awal dan akhir, kemudian ada keterampilan menggunakan presentasi dari anak, kemudian juga bagaimana kinerja diskusi anak di dalam kegiatannya. Kemudian untuk sikapnya juga panjenengan akan mencoba mulai dengan respon anak sejauh mana keaktifannya, kemudian perasaannya, apakah ada yang perlu diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran di saat itu, apakah memang sudah cukup pas dan nanti bisa ditingkatkan kembali dan seterusnya. Ini sudah luar biasa Ibu, semoga apa yang tadi jenengan sampaikan sebagai awal daripada kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tujuan yang tadi sudah jenengan sampaikan. Nanti setelah ini akan ada kegiatan observasi, nanti saya akan melihat panjenengan dalam melakukan kegiatan yang sudah terangkan tadi, semoga sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Terima kasih Bu Desi kaitan dengan kegiatan awal yaitu percakapan pra observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan Mas. Semuanya Mas siapa? Oh Mas Kevin. Ya Mas Kevin, silakan dipimpin berdoa dulu. Arya, Akit ya. Dimas, Satria, Egi, Erwin, Farid, Keo, Dianova, Hanif Melatif, Jaya Ananta, oke, Jerry, Kevin, Norali Putih,
Samsul Huda. Oke. Oh ya, dari kemarin tidak masuk ada yang sudah mengunjungi. Mas Yoga, Pratama, Mahindra, Malik, Malutino, Muhammad Dwi, Renal, oke, Sandi Maulana, Yusuf Farel, ada, Zainal Abidin, ada nggak? Ada. Alhamdulillah dari 24 anak, ada 2 yang tidak masuk. Oke. Anak-anak, saya lihat kok pada lemes semua. Sudah sarapan hari ini? Belum. Sudah sarapan? Belum. Sarapan gimana ini? Ayo kita berdiri dulu biar semangat. Berdiri, silakan berdiri dulu. Ayo. Ya, biar semangat kita olahraga dulu sebentar. Oke. Ikuti instruksinya Bu Desi ya. Ikuti instruksinya Bu Desi biar nambah semangat. Oke. Yang pertama, gerakan tangannya ke depan. Gerakan ke samping. Samping ke bawah. Bawah ke atas. Ke atas, gerakan tangannya ke atas. Ke depan. Ya, tertipu ke depan, ke depan. Ke depan. Ke depan. Oke, ke atas. Ke atas, gerak. Ayo digerakkan, gerak. Gerak. Stop. Nah, stop berarti berhenti. Oke, ya. Tangannya tetap di atas. Ayo, ada yang masih di bawah tangannya. Ayo ke atas tangannya semua. Ayo. Ya, gerakan. Stop. Masih ada yang bergerak. Ayo konsentrasi. Stop. Gerakan. Gerak. Stop. Ya, tadi ada yang bergerak. Oke. Nah, konsentrasi. Oke. Turunkan. Ke depan. Ya, kita ke depan gerakan. Gerakan dulu. Ke atas. Pegang dagu. Nanti ada yang belum. Konsentrasi. Oke. Dagu mana dagu? Oke. Sudah diturunkan. Silakan duduk. Nah, permainan tadi adalah melatih konsentrasi. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Ya. Nah, tadi ada yang bilang belum sarapan. Sarapan itu penting, ya. Karena ketika ada asupan ke perut kita, ya, maka kita akan merasa kenyang, ya. Sebagai bahan bakar untuk kita berpikir. Nah, kalau perut kita lapar, maka kita akan nggak bisa berpikir, ya. Jadi biasakan sarapan dari rumah. Oke? Anak-anak sudah siap hari ini menerima pelajarannya Bu Desi? Silakan dikeluarkan bukunya, ya. Silakan dikeluarkan dulu bukunya, kilasnya, kertasnya. Sudah? Oke. Saya buka dulu presentasi saya. Mas, tolong dinyalakan TV-nya. Oke. Sudah nyala? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi kemarin, ya, tentang pemisahan campuran. Masih dalam bab bumi dan analisa, ya. Kemarin kita belajar tentang, ayo yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ada yang masih ingat? Mas Bio? Mau atau enggak? Belajar atau enggak? Oke. Ada yang masih ingat? Kang Firi, hari ini belajar. Kemarin belajar tentang pemisahan
ventilasi, kristalisasi, ya, banyak ya. Nah kalian sudah tentunya tahu teknik-tekniknya. Jadi berdasarkan apa titik didiknya, kemudian ukuran partikelnya, ya. Jadi tekniknya sudah mengetahui. Kemudian berdasarkan sifatnya ada penjernihan air. Nah, kemarin sudah sempat kita bahas tentang penjernihan air secara sederhana. Ya. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar ya. Tujuan pembelajaran hari ini satu melalui diskusi kelas ya, nanti kalian berkelompok ya. Kalian menganalisis teknik-teknik pemisahan campuran ya yang digunakan untuk penyaringan sederhana. Ya, yang ketiga merancang prosedur. Ya, jadi nanti kalian membuat rancangan prosedur penjernihan air secara sederhana melalui diskusi kelompok. Jadi merancang bersama kelompoknya membuat rancangan. Ya, kemudian yang ketiga, yang keempat, kalian harus bisa mempresentasikan. Jadi presentasi hasil rancangan dari teknik penjernihan air. Oke, sudah siap hari ini? Siap. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah apa air? Ya. Apa gunanya air dalam kehidupan sehari-hari? Minum. Minum untuk. Kemudian untuk masak, mencuci, dan pengairan tentunya. Ya. Jadi untuk keberlangsungan hidup di bumi. Nah, sesuai data National Groundwater Association, ya, bumi itu memiliki kandungan air yang sangat besar. Tapi ternyata yang bisa digunakan, ya, yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu hanya sekitar 0,3% dari air di bumi. Saya ulangi, 0,3%. Ya. Yang lain kemana? Airnya yang lain kemana? Kotor, belum termanfaatkan. Ya benar. Oke. Nah sekarang diperhatikan di situ ada tabel, ya. Jadi sesuai dengan jumlah penduduk, ya. Ada kota metropolitan, ada kota besar, kota sedang, kota kecil. Jumlah air kebutuhan setiap hari, nah itu rata-rata, ya, lebih dari 210. Dalam apa kota ya, semakin besar jumlah penduduknya maka kebutuhan air itu juga semakin tinggi ya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk ya maka kebutuhan juga akan meningkat. Namun ya, kalau kalian perhatikan di kota-kota besar kita masih banyak memerlukan apa ya pengolahan air ya, maka air itu juga akan sulit didapatkan. Nah ini fakta yang terjadi ya. Nah, bagaimana solusinya? Maka harus ada pengolahan. Ya. Jadi bagaimana kita nanti berpikir untuk mengolah air, ya. Bukan memasak ya, mengolah air biar itu biar layak untuk dikonsumsi. Ya, nanti dibuka ya. Nanti sumber belajar yang dibuka bagaimana air yang layak minum sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan. Yang sesuai standar ya, air layak konsumsi. Oke. Nah, jadi nanti kamu harus bisa menuntaskan permasalahan ya. Jadi nanti silakan diskusi dengan kelompoknya teknik pengolahan air. Standarnya juga kalian bahas di LKPD, silakan dibuka. LKS-nya dibuka halaman 1. Kamu buka ya LKS-nya. Nanti silakan diskusi. Di situ juga ada pertanyaan, ya. Kemudian bagaimana membuat rancangan, tuliskan alat dan bahannya, ya. Kalau bisa dihitung biaya atau kalkulasi biaya penggunaannya atau pembuatannya, maaf, biaya pembuatannya silakan dikalkulasi, dihitung, ya. Saya bagi kelompok dulu ya, anak-anak. Nah, ini minggu kemarin kalian sudah saya kelompokkan sesuai dengan arahan Bu Gresi. Saya kirimkan linknya dari Google Form sesuai dengan gaya belajar kalian atau kesukaan kalian itu di mana ya. Nah, dari hasil linknya ya, linknya yang saya kirimkan ke grup
Gio, ada Mas Gio, dia Nova, kemudian Alifudin, Malvino, Arya tadi nggak masuk ya, nggak masuk. Oke, Malik, kemudian Farid nanti masuk kinestetik, ya. Kemudian visual, kelompok visual ada Adeva, Arga, Hanif, Renal, Yusuf, Jerry, Jaya, Zainal, ya. Kemudian auditori, ya, ada Dimas Aditria, Samsul Huda, Mas Yoga, Kahendra, Sandi, Kevin, Egi, Tri, kemudian Mas Muhammad Budi Cahyo. Nah, nanti kumpul bersama kelompoknya kalian, ya, diskusi, ya, sesuai dengan kesukaan dari gaya belajar kalian, silakan diskusi, ya. Akan ada produk yang harus kalian hasilkan. Yang pertama, nanti kalau kinestetik, silakan nanti bekerja di luar, bisa jalan-jalan dulu di luar, ya. Saya sudah siapkan nanti dirancang ya. Silakan nanti merancang alatnya ini, ya, bersama kelompoknya di luar, buat perancangan, ya. Kemudian kelompok visual mencari sumber belajar bisa dari studi literasi juga bisa, ya. Kinestetik pun silakan kalau mau mencari sumber belajar monggo silakan, ya. Bisa dari YouTube, bisa dari Google, monggo silakan. Kalau pengen ada tambahan, ya, yang visual, kelompok visual, kalian cari sumber belajar dari studi literasi, ya, dalam cetak. Ya, bahan ajarnya sudah saya siapkan, ya. Tadi di bawah Mas siapa ya, Mas Adema ya. Sudah saya siapkan bahan ajarnya, bisa dari buku atau mungkin memungkinkan ke perpus silakan, ya, kelompok visual. Nah, produk yang harus kalian hasilkan nanti bisa dalam bentuk gambar, ya, alur. Nah, ya. Jadi silakan nanti disiapkan. Kemudian auditori, ya, kelompoknya Mas Dimas mana Mas Dimas? Nah, oke, Mas Dimas nanti ngumpul bersama kelompoknya, ya. Silakan mencari sumber belajar mungkin dari video YouTube ataupun dari Facebook atau TikTok, ya. Sumber belajar manapun silakan, ya, yang berbentuk video, ya. Silakan nanti produknya, rancangannya berbentuk cetak. Bisa, maaf saya ulangi, berbentuk tayangan, nanti ditayangkan di depan untuk presentasinya, ya. Jangan lupa anak-anak semua, ya, ada tagihannya, ada tagihan LKPD yang harus diisi. Selain kalian bekerja kelompok, kalian juga harus mengisi LKPD-nya, ya. Sudah siap? Ya. Silakan kumpul bersama kelompoknya, yang kinestetik keluar dulu, ya, di luar, ya, ini di bawah alatnya. Kemudian yang visual silakan ada di utara, yang auditori silakan ada di selatan. Lampunya boleh atau sedemikian rupa biar memungkinkan untuk diskusi. Nanti gambar ya. Ini kelompok visual ya. Kelompok visual. Menyesuaikan, silakan buat sekreatif mungkin, ya. Ya, silakan dibuat sekreatif mungkin. Silakan ditulis alat dan bahannya, cara kerjanya, rancangan gambarnya. Kamu mau bikin apa ini? Ada bak pengendapan ya. Jadi nanti butuhnya dua buah gambar aja dua. Warnanya silakan warnanya yang menyesuaikan, bisa pakai pensil atau bagaimana, monggo silakan. Ada pertanyaan? Nanti kalian bisa membuat bahan tayang ya, mungkin di PowerPoint
bisa dikasih suara kalau biar menarik ya. Atau YouTube-nya bisa dimasukkan ke PowerPoint-nya, bisa pilih. Nah, jadi silakan mencari bahan aja sumber belajar sebanyak-banyaknya. Jangan lupa LKS-nya di sini ya. Nah, LKS-nya yang lain juga silakan diisi supaya nah ini nanti kan ada bahan yang dibutuhkan apa, kemudian alatnya yang dibutuhkan apa, bisa diketikkan nanti di PowerPoint. Aku mau bikin PowerPoint. Oh ya, nanti untuk presentasi ya. Apa itu kerikil ya? Kerikil. Yang paling bawah dikasih tisu. Ya. Pakai botol apa? Oke, nanti salah satu mempresentasikan ya, perwakilan kelompok silakan. Oke, ada pertanyaan? Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai? Belum. Mulai tuh. Oh, baru mulai. Oke, ada kendala anak-anak? Ada kendala? Kurang bahan. Oh, kekurangan bahan apa yang kurang? Pasir. Oh, pasir. Bisa dicari. Itu di sana ada material. Kalau salah satu kelompok bisa, satu anak bisa mengambil. Yang lain bisa mempersiapkan. Boleh. Ibu lihat bisa ditumpah di sini. Susunannya sudah dibuat ya. Coba Bu Krisi lihat. Oh ini paling bawah pasir, apa? Kerikil. Kemudian arang. Kemudian hijau itu apa? Sabut kelapa. Oh, sabut kelapa. Yang paling atas Pasir, Bu. oh, pasir. Nah, nanti gini ya. Ini kalian harus tahu apa ya kegunaannya. Kayak di arang itu kenapa kok pakai arang? Itu kalian harus tahu loh ya kegunaannya. Kemudian pasir, kenapa kok paling atas sendiri pakai pasir? Ya. Kemudian sabut kelapa, gresik. Kalau ada itu lebih milih yang apa ya, serat oyong itu loh. Kamu tahu oyong nggak? Apa itu? Seratnya gambas yang biasa untuk sayur, tapi yang sudah tua. Gambas, tahu gambas nggak? Tahu. Iya. Ya, yang buat sayur itu ya. Tapi yang sudah tua, kan seratnya bagus itu bisa untuk penyaringan. Tapi kalau pakai sabut kelapa, ini pilih yang apa? Sabutnya sudah tua. Kalau gini nanti airnya bisa merah. Tapi minggu depan silakan diuji coba dulu deh hasilnya. Kalau pakai sabutnya ini kasih baru, airnya bisa merah. Coba pakai sabut yang mungkin sudah olahan. Silakan disusun ya, sambil menunggu kelompok yang lain selesai. Nanti ada yang presentasi loh ya. Ya. Siapa yang presentasi? Saya Udin. Waalaikumsalam. Oke, kalau ada kendala silakan bertanya ke Bu. Jadi sabutnya ini harus selek dulu ini. Tadi siapa yang bawa?
Bium. Oke, yo. Bium. Yo yo. Ya, silakan dikerjakan. Ada kendala? Ini yang paling atas apa seterusnya? Sudah selesai ya? Sudah Bu. Sudah. Oke, tinggal tunggu kelompok visual. Nanti alat bahannya silakan dituliskan. Dituliskan dulu alat bahannya. Jangan lupa nanti yang KPD-nya diisi. Ada pertanyaan yang harus dijawab di situ. Oh iya, pensil lah. Ini pensil. Tidak kan? Pensil. Tidak. Oke, anak-anak sudah selesai. Tetap semangat. Aduh, ayo berdiri dulu. Silakan berdiri. Berdiri semua kelompok. Berdiri. Nah, Bu Greti mau bikin game. Gamenya judulnya Tertawa. Tertawa. Nah,
5 liter 2 buah, selang plastik 2 meter, lem plastik 1 buah, keran plastik 1 buah, gunting 1 buah, cutter 1 buah, TDS meter 1 buah, PH meter 1 buah. Jadi gambaran caranya seperti ini. Di sini ada bahan air mengalir ke penyaringan, yaitu ada pasir, hijau, arang, kerikil, lalu menyaring ke bawah. Cara kerja, lubangi kedua wadah plastik 5 cm dari bagian bawah dan beri ikan. Letakkan wadah 1 lebih tinggi dan wadah 2 hubungkan kedua wadah tersebut. Isilah wadah 2 bak penyaringan berturut-turut dengan batu kerikil setebal 3 cm, pasir halus 7 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada komentar dari Bu Desi. Nah, di sini ada 2 bak ya, bak pengendapan dan penyaringan. Ya, di sini ada pengendapan dan penyaringan. Oke. Di bahannya belum ditulis ya, nanti dituliskan bahannya dilengkapi. Ya, itu baru alat. Cara kerjanya sudah ada. Kemudian estimasi biaya yang dikeluarkan untuk membuat rancangan ini, ya estimasi biaya belum ada. Ayo, ya nanti kira-kira kalau membuat seperti ini habisnya berapa? Kira berapa? 50.000. Oke, dari kelompoknya Mas ada kelompok visual. Ada kelompok lain yang mengomentari, silakan atau bertanya. Pas? Kita beri aplaus kelompok Mas Arya. Ini depan. Ini presentasinya dalam bentuk video. PowerPoint. Oh, PowerPoint. Ini di linknya dikirim ke Bu Desi. Oke, saya buka dulu ya. Oke, ini ya, benar ya? Oh, diketikkan. Baik, silakan kelompok auditori. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengolahan air sederhana. Dengan cara penyaringan air sederhana, tujuannya menganalisis teknik penjernihan air dengan filtrasi atau penyaringan sederhana. 2. Menganalisis kualitas air minum hasil penyaringan sederhana. 3. Merancang produk kerja penjernihan air dengan penyaringan. Adapun alat dan bahan, terutama 1. Alat padat plastik ukuran 5 liter. Ada 2 buah plastik. Yang kedua, selang air 2 meter. 3. Lem plastik 1 buah, keran plastik 1 buah, gunting, cutter, TDS meter, dan PH meter. Adapun bahan-bahan yang digunakan: 1. Arang sesuai dengan keperluannya. 2. Tinju pakai serat oyot yang tua. 3. Pasir halus sesuai dengan keperluannya. 4. Batu kerikil sesuai dengan keperluannya. 5. Bubuk kapur 0,5 gram. Dan 6. Tawas 2 gram 0,5 gram. 7. Kaporit 1 gram
0,13 gram. Adapun desain gambarnya yang di samping, yang warna drum warna merah terdapat drum pengendapan, dan drum yang berwarna hijau drum penyaringan. Cara kerja pada alat: 1. Lubangi kedua wadah plastik 5 cm dan bagian bawah dan diberikan wadah 1 untuk bak pengendapan dan 2 wadah untuk bak penyaringan. 2. Letak wadah 1 lebih tinggi dari wadah kedua. Hubungan kedua wadah tersebut terlihat di gambar, seperti di gambar. 3. Isilah wadah 2 bak penyaringan berturut-turut dengan batu kerikil setebal 3 cm, arang setebal 4 cm, injuk masing-masing setebal 3 cm, dan pasir halus setebal 7 cm. Yaitu terdapat langkah-langkah seperti berikut ini. Bawah sendiri warna oranye yaitu kerikil, atas arang aktif, dan atas arang itu ada injuk, dan atasnya injuk ada pasir. Langkah-langkah keempat, isilah wadah 1 bak pengendapan dengan air yang akan dijernihkan, kemudian bubuhi dengan tawas, kemudian ada aduk selama 5 menit. Tambahkan bubuk kapur dan kaporit, kemudian aduk perlahan-lahan selama 2-3 menit. Tujuan mengaduk agar butir lumpur menjadi besar dan mengendap. 5. Lakukan proses pengendapan ini kira-kira 3 menit. Air dapat dialirkan ke wadah penyaringan dengan membuka keran penghubung. Dan 6. Buka keran pada bak penyaringan untuk mendapatkan air yang bersih. 7. Bersihkan endapan lumpur pada wadah pengendapan. Pada 1 sesering mungkin. Apabila dalam air pada wadah yang penyaringan kurang lancar, cucilah pasir kerikil dan injuk sampai bersih. Apabila air bersih dan dihasilkan berbau favorit sangat tajam, bergantilah arang aktif dengan yang baru. Langkah 8. Setelah alat dan penguji air hasil saringan dengan mengamati warna air, bau, rasa, pH-meter, kadar mineralnya dengan alat TIS meter. Disitulah langkah-langkahnya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya nama presentasi dari kelompok auditori. Ya. Kemudian Gracie kepengen bertanya. Di sini kan ada, coba dinaikkan, naik, ya naik. Nah, ini di sini ada grup pengendapan, kemudian grup penyaringan. Jadi yang diisi grup pengendapan, tawas dan jadi di sini ya. Oke, terus tadi yang ini susunannya. Nah, adakah yang tahu tawas di kelompok tawas rumusnya apa? Oh iya, jadi tawas ya itu rumusnya Al2SO4 2 kali. Kemudian kegunaannya apa? Tawas kira-kira mendapatkan kotorannya ya, mendapatkan kotoran. Oke, kemudian kaporit. Ada yang tahu rumusnya kaporit? Iya, Mas Edi. CaCO2. Oke, bagus. Ada yang kelompok tari, kelompok lain? Pas. Ya. Sudah? Oke, kita beri aplaus kelompok.
karya kami tentang penyaringan air. Alat penyaringan air sederhana ini berfungsi sebagai alat yang secara mudah menjelaskan bagaimana tahapan pemurnian air yang terdapat dari pencemaran air. Alat untuk membuat penyaringan air adalah satu wadah plastik ukuran 5 meter, satu buah, dan selang plastik 2 meter, lem plastik 1 buah, keran plastik 1 buah, gunting 1 buah, cutter 1 buah, bias meter 1 buah, barometer 1 buah. Bahan untuk penyaringan air adalah satu arang sesuai dengan keperluan, 2 hijau atau pakai serat koyong mudah tua, 3 pasir halus sesuai dengan keperluan, 4 bentuk kerikil sesuai dengan keperluan. Cara kerja pada penyaringan air: pertama, lubang kedua wadah plastik 5 cm dari bagian bawah dan beri keran wadah 1 untuk gerak pencairan penyaringan air, membuat yang jernih. 2. Letakkan wadah 1 di bawah penyaringan air. 3. Isi wadah bak penyaringan turun-turun dengan batu kerikil setelah tebal 3 cm, arang 12 cm, hijau masing-masing tebal 3 cm, pasir halus tebal 7 cm. Isilah pada 1 bak dengan air yang akan dijeniskan, kemudian dibumbui dengan tawas, kemudian aduk selama 5 menit. Tambahkan bubuk kapur dan kaporit, kemudian aduk perlahan selama 2 sampai 3 menit. Tujuan mengaduk agar butir-butir kapur atau lumpur menjadi besar dan mengendap. 5. Lakukan proses pengendapan ini kira-kira 30 menit. Air dapat dialirkan ke wadah penyaringan. Wadah 2 dengan buka keran penghubung. 6. Buka keran wadah bak penyaringan untuk mendapatkan air yang bersih. 7. Membersihkan endapan lumpur pada wadah pengendapan sesering mungkin. Apabila jalan air pada wadah penyaringan kurang lancar, cucilah pasir kerikil dan hijau sampai bersih. Apabila air bersih yang dihasilkan bau kaporit sangat tajam, gantilah arang aktif dengan yang baru. Setelah jadi pengujian hasil saringan dengan mengamati warna air, bau, rasa, bea, mata, kadar terangnya dengan alat GPS. Oke, nah ini kelompok kinestetik ya. Ini sudah jadi nanti disusun yang paling bawah apa? Batu kerikil. Batu kerikil. Oke, kemudian Yang bagian kedua serat oyong yang kuat. di atas ini. Ini kalau kamu lihat yang paling bawah apa? Ayo. Ini. Kerikil. Kemudian di atasnya Serat atau di atasnya hijau. terus arang. Iya kan. Arang. Terus atas sendiri Pasir. Adakah kekurangan dari rancangan yang kamu buat? Ini kalau saya lihat belum ada partisinya. Coba minggu depan dikaji lagi ya. Dikasih partisi pembatas biar pasirnya nggak turun. Ini kan turun pasirnya karena masih ada benda. Coba nanti dikasih partisi atau pembatas, bisa kain atau penyaring ya. Oke, ada pertanyaan kelompok lain? Silakan. Saya Bu, Oke. apa tujuan dari sistem penyaringan air dari bahan alami? Tujuan dari penyaringan sistem Dari bahan alami. dari bahan alami. Tujuannya apa itu kalau airnya kotor dan tak disaring dengan alami, air menjadi jernih, putih dan sehat buat konsumsi maupun buat mandi. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bagus, kelompoknya. Yang lain mau menanggapi silakan. Adakah yang mau menanggapi silakan?
menurunkan kotorannya. Ya, pakai kimia dan pakai sistem fisika. Ya, kelompoknya Mas yang auditori ya tadi ya. Oke? Sudah? Ada pertanyaan lagi silakan. Mas? Kita beri aplaus kelompok Mas. Anak-anak, hari ini kita sudah membuat rancangan percobaan, rancangan penjernihan air, ya. Masing-masing kelompok sudah punya ya rancangan proyeknya. Ya, minggu depan kita uji coba. Ya, coba menutup pertemuan kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Oh, silakan Mas. Ini dapat saya bisa dapat cara tiga, satu penarikan, dua destilasi, tiga kristalisasi, empat sublimasi, lima kromatografi, sama proses pembuatan air. Kita juga belajar tentang proses pengolahan air dan mengkalkulasi biaya pembuatan air. Oke. Jadi hari ini kita sudah berhasil membuat rancangan ya, termasuk mengkalkulasi biayanya dan beberapa kelompok tadi yang sudah menyebutkan biayanya habisnya berapa. Minggu depan kita uji cobakan ya. Oke. Nah, anak-anak, terakhir ada tes untuk kalian. Saya kirim grup ya. Saya kirim di grup kelas ya. Nah, saya kirimkan di grup kelas ya. PKR 1. Nah, sudah saya kirimkan di grup kelas. Silakan secara mandiri mengerjakan. HP-nya dibuka ya. HP-nya silakan dibuka. Bisa memakai WiFi. SMK 1 silakan. Saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan ya. 30 menit untuk mengerjakan soal tes. Ada yang tidak membawa handphone? Bawa semua ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Ini nilainya sudah masuk ke saya. Ya. Sudah ya, sudah semua ya, 22 hari ini. Oke. Nah, ada nilai tertinggi, ya, dan ada juga nilai terendah. Minggu depan saya umumkan nilai tertinggi dan terendahnya. Nah, terakhir silakan kembalikan bangkunya menjadi rapi kembali. Ya, silakan balik ke tempat posisinya masing-masing dilakukan. Oke anak-anak, demikian pertemuan hari ini. Ya, setelah jam berisi jamnya siapa? Bu Sri, bahasa Inggris, oke. Nah, saya tutup pertemuan hari ini. Minggu depan alat dan bahannya silakan dibawa. Kita tes hasil rancangan percobaan kamu. Terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Suwarno, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Gresi Nur Karisma. Kemudian didampingi pula oleh pengajar praktek yaitu Bu Yuni. Pada kesempatan di hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching yang akan saya lakukan bersama dengan rekan saya di
di mana kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari mulai pra observasi, kemudian kegiatan pembelajaran di observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Baik, sebelumnya saya sampaikan kepada Bu Gresi, rekan saya yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, hari ini akan saya lakukan percakapan. Bu Gresi, minta tolong waktunya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Gresi? Alhamdulillah sehat, Bapak Didik. Alhamdulillah sehat, nggih. Bu Gresi, mohon maaf, ini minta waktunya. Kemarin panjenengan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan pra observasi. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi di kegiatan panjenengan kemarin. Dan hari ini adalah kegiatan pasca dari observasi yang kemarin sudah dilaksanakan. Yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan dan kita bisa berdialog untuk bercakap-cakap. Yang pertama adalah, adakah perasaan yang kemarin sudah jenengan lakukan kegiatan KPM, ada perasaan atau kesan yang bagaimana yang panjenengan rasakan kemarin? Ya, alhamdulillah Pak Didik, berkaitan dengan pelaksanaan coaching Pak Didik yang dilakukan terhadap saya, ya, tentunya saya merasa bahagia, merasa bangga dipilih oleh CGP Angkatan 7 untuk disupervisi terhadap pembelajaran di kelas saya yang saya lakukan. Yeah. Tentunya ada perubahan yang mendasar terhadap pembelajaran yang saya lakukan sebelum dan sesudah ketika Pak Didik sharing ilmunya melalui guru penggerak di Angkatan 7. Hal yang paling mendasar, saya melihat pembelajaran di kelas di 10 TKR 1 ini ada sih beberapa kendala yang saya temui di kelas ini. 10 TKR 1 ini mempunyai karakteristik siswa yang heterogen. Kemudian saya merasa respon pembelajaran siswa terhadap pembelajaran proyek IPAS yang saya ampu, ini responnya ini kurang baik ya, untuk pembelajaran. Artinya kemungkinan anak-anak belum sesuai ya, terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Terus ada juga kendala hasil belajar siswa, itu juga beberapa ada yang belum mencapai kentuntasan secara klasikal, Pak. Kemudian dari karakteristik itu saya juga melihat beberapa gaya belajar mereka yang di kelas TKR 1 ini ada beberapa yang berbeda-beda tentunya. Nah ini nanti mungkin kedepannya akan ada perbaikan pembelajaran di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu proyek IPAS. Oke. Berarti kaitannya dengan perasaan yang hari ini panjenengan rasakan pasca kegiatan kegiatan KPM kemarin, tentunya ada perasaan bangga, bahagia karena memang ada kesempatan untuk bisa merasakan apa yang kemarin sudah dilakukan dan kita diskusikan, di mana kemarin kita melaksanakan kegiatan di dalam kelas, ngerti? Kemudian tadi juga menyampaikan kaitannya dengan beberapa kendala-kendala yang dihadapi, Bu Gresi. Ada kaitannya dengan karakteristik anak yang heterogen, berarti memang kemampuan anak yang berbeda-beda ya, antara satu dengan lainnya. Kemudian ketika respon berkaitan dengan proyek IPAS juga ternyata anak sendiri masih belum bisa menerima dengan baik, atau mungkin ada hasil belajar yang kemarin ternyata juga masih belum sesuai dengan diharapkan, ditambah dengan gaya belajar yang masing-masing. Nah, kaitan dengan kendala itu, salah satunya kita ambil yang pertama adalah gaya belajarnya yang berbeda. Apa yang panjenengan kemarin lakukan agar
terpenuhi gaya belajarnya mereka? Iya, jadi di 10 TKR 1 saya ambil 3 gaya belajar Pak Didik. Ada auditori, kemudian kinestetik, terus yang visual. Jadi anak-anak saya kelompokkan. Sebelumnya saya melakukan pengamatan dulu terhadap siswa. Anak ini gimana, maksudnya mengelompokkan itu juga tidak sembarangan Pak, karena melihat minat juga. Saya melakukan angket respon siswa, bagaimana sebenarnya gaya belajar, ditambah lagi dengan pengamatan saya. Ini anak ini sudah cocok nggak masuk di kelompok kinestetik, anak ini sudah cocok belum masuk ke kelompok visual dan seterusnya. Jadi saya kelompokkan menjadi tiga kelompok yang masing-masing nanti ada produknya yang berbeda yang akan disajikan di depan kelas. Jadi kemarin kaitan dengan mengantisipasi dari gaya belajar anak yang berbeda-beda, panjenengan mencoba mengelompokkannya dengan 3 gaya belajar gitu. Ada auditori, kemudian ada visual, ada kinestetik. Kemudian dalam menentukan ketiga gaya belajar, jenengan lakukan adalah melalui pengamatan, kemudian melalui minat dengan angket, kemudian mencoba mengelompokkan sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan itu sudah dijalankan secara baik di dalam kelas. Saya kemarin juga sudah melihat dari ketiga yang memang sudah dikelompokkan ternyata juga punya semangat yang bagus dari yang sebelumnya. Kemudian Bu Gresi, kaitannya dengan pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan, tentunya sudah sesuai dengan yang jenengan rencanakan awal ataukah ada yang mungkin di pelaksanaan yang berbeda atau bagaimana? Iya, jadi ada catatan yang mungkin menjadi kekurangan saya. Yang pertama, saya kurang melakukan umpan balik Pak Didik terhadap siswa, seperti dari pembahasan LKPD yang sudah saya buat, kemudian waktu pelaksanaan tes. Jadi mungkin Pak Didik juga mengamati pada waktu itu di kelas saya melakukan tes itu dalam kondisi anak itu masih berkelompok duduknya, sedangkan di dalam tes akhir saya kan menginginkan anak-anak itu belajar melakukan tes itu secara mandiri. Artinya apa? Integritas dari siswa itu juga diukur. Kemudian pada saat itu anak-anak masih berkelompok, sehingga saya rasa juga pelaksanaannya itu kurang maksimal. Itu menurut saya mungkin menjadi catatan untuk saya. Kemudian kendala saya masih ada kekurangan juga terhadap pada saat proses pembelajaran. Tentunya untuk bahan atau sumber belajar yang harus saya siapkan di siswa itu juga belum maksimal. Itu menurut saya belum maksimal. Artinya seperti kelompok yang auditori itu kan memang anak-anak saya bebaskan mencari sumber belajar itu dari YouTube ya. Kalau mungkin lebih baik saya punya referensi YouTube yang akan dibuka anak-anak linknya, mungkin untuk lebih mudah anak-anak mencari sumber belajar yang digunakan terhadap pembelajaran proyek IPAS, tentunya yang berkaitan dengan materi pemisahan campuran. Kaitannya dengan tadi kan sebelum melaksanakan kegiatan tentunya kan sudah direncanakan dengan baik. Kemudian kemarin juga sudah kita laksanakan praobservasi agar sesuai dengan yang diharapkan kan ngeten nggih. Ternyata di dalam pelaksanaan tadi jenengan juga sampaikan bahwasanya rencana yang sudah dibuat ternyata juga ada beberapa catatan dari mulai kurang umpan baliknya kaitan dengan pelaksanaan, di mana LKPD kemarin juga sudah dibuat. Saya lihat kemarin perangkatnya juga sudah sangat lengkap Bu, di mana kalau saya lihat kemarin RPP-nya, kemudian ada modul ajarnya,
kemudian ada bahan untuk PPT-nya saya lihat juga, kemudian videonya juga sudah. Saya rasa sebenarnya di dalam perangkat panjenengan sudah lengkap sekali. Artinya perencanaan sudah matang, mungkin dalam pelaksanaan ada beberapa kendala. Enten nggih, kata sing enten. Kemudian sumber belajar yang tadi disampaikan masih belum bisa maksimal tercover. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Dari ketiga ini, ketika jenengan tahu bahwasanya sumber belajarnya kayaknya masih belum maksimal, yang jenengan rencanakan agar bisa maksimal, kira-kira apa Bu? Nah ini Pak, untuk ke depan kalau saya menyusun pembelajaran berdiferensiasi ya, maka yang harus saya siapkan adalah bagaimana saya membuat sumber belajar yang mungkin lebih lengkap lagi ya, yang mewadahi kelompok-kelompok belajar itu. Jadi ada visual, ada auditori, ada kinestetik yang mencakup kesemuanya. Jadi istilahnya di semua kelompok itu anak-anak merasa adil mendapatkan sumber belajar. Tapi pada prinsipnya saya sebenarnya itu membebaskan anak-anak untuk mencari sumber belajar yang lebih lagi. Mungkin saya hanya bisa mereferensikan, oh ini loh bahan ajar yang saya buat, yang Bu Gresi buat bisa menjadi referensi. Oh ini loh link YouTube yang Bu Gresi buat, yang mungkin juga menjadi referensi di anak-anak. Nah, untuk lebihnya sebenarnya saya itu membebaskan anak-anak mencari sumber belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Terus kemudian yang mungkin ada beberapa kekurangan Pak Didik dari hasil belajar juga. Ada beberapa anak yang mungkin secara hasil belajar itu belum mencapai ketuntasan belajar. Ini saya lihat dari data saya ada 5 siswa dari 24 siswa sampling yang di kelas. Ada 5 siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Artinya apa? Saya sebenarnya masih punya PR untuk menyelesaikan ini. Ya 5 anak ini yang nilainya kurang dari KKM. Ini kan berarti saya harus melakukan remedial. Nah, anak-anak yang nilainya lebih dari mungkin di atas rata-rata, maka saya juga harus melaksanakan pengayaan. Ini sebenarnya yang harus saya lakukan untuk berikutnya, untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Berarti posisinya kalau dilihat tadi dengan sampaikan kan pesertanya di situ ada 24 siswa nih. Ternyata dari 24 siswa tertinggal 5 siswa yang masih di bawah KKM. Ngenten nggih, di bawah. Dan posisinya 5 siswa itu akan dengan lakukan penanganan dengan remedial. Kemudian yang 19 siswa akan diberikan pengayaan biar lebih memperkuat atau mempertajam kaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Artinya kalau saya coba simpulkan berarti sebenarnya yang jenengan sudah rencanakan tadi secara keseluruhan kayaknya sudah sesuai dengan rencana awal, tetapi ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Saya pikir ya itu memang kondisi yang memang kadang di luar dari yang diharapkan kan tenggih. Artinya sudah sesuai dengan rencana, tinggal beberapa yang memang harus diperbaiki sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, dan jenengan juga sudah punya strategi untuk berikutnya kaitan dengan apa yang harus dilakukan. Dari 5 siswa itu kira-kira Bu, ini kan tadi masih di bawah KKM, itu ada kendala apa sebenarnya dari 5 ini? Apa memang kemampuannya anak itu memahami itu memang terlalu sulit? Apakah memang ada faktor lainnya yang membuat anak ini tidak bisa mencapai KKM? Kemungkinan besar ya karena kemampuan mereka Pak. Cuma setiap anak kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, makanya kalau ada siswa-siswa yang mungkin nilainya kurang dari KKM, maka bisa nanti remedial dilaksanakan dengan memakai tutor bayar, itu bisa. Kemudian saya bisa melakukan tes ulang dengan penambahan
materi di luar jam pelajaran saya. Ya, kemungkinan besar mungkin saya akan banyak menggunakan tutor teman-temannya yang mempunyai kemampuan yang lebih di antara teman-temannya. Itu posisinya kalau lihat dari 19 anak yang sudah tuntas kayaknya lebih bisa digunakan sebagai tutor supaya kerekannya gitu ya. Dan yang lainnya tadi sudah disampaikan, ada tes ulang, nanti mungkin ada penambahan materi biar memperkuat agar nanti bisa mencapai KKM sesuai dengan yang diinginkan bersama. Kemudian Bu Gresi, kaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, saya ingin mendapat cerita dari jenengan. Kira-kira puaskah jenengan kaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan? Ataukah ada sesuatu yang belum puas kaitan dengan itu? Kalau mengukur nilai kepuasan, namanya manusia Pak, pasti ada rasa yang tidak puas. Ada belum puas lah. Ya, ini berarti kan mungkin ada kekurangan saya yang harus saya lakukan. Ya lihat dulu, memang kalau di real di kelas memang pasti ada anak yang mengalami nilai kurang dari KKM, ataupun ada anak yang pintar juga. Nah ini jadi untuk tingkat kepuasan sebenarnya saya juga belum puas Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan. Nanti ke depan saya kepengennya ada perubahan yang lebih baik ya. Terus kemudian saya juga melihat respon juga teman-teman, siswa saya terhadap pembelajaran saya, responnya bagaimana. Nah, ini kalau lihat dari hasil respon siswa di kelas, ini kemarin saya kirimkan melalui Google Form Pak. Ini alhamdulillah responnya memang positif, artinya pembelajaran yang saya lakukan itu tidak seperti biasanya, yang mungkin saya banyak menggunakan metode ceramah. Yang kali ini kan ada pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada penambahan juga KSE, yang saya juga menggiring anak-anak itu bagaimana mengawali pelajaran dengan semangat, melatih konsentrasinya mereka. Kemudian ketika anak-anak merasa bosan di kelas, nah, saya juga harus melihat, anak ini mungkin ada bosan atau mengantuk ketika belajar kelompok. Nah, maka saya harus melihat kondisi di kelas, bagaimana membuat anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran saya, tidak merasa bosan. Nah, itu saya rasa perlu ada semacam penyegaran kembali di kelas. Tapi kalau tadi disampaikan dari yang sudah terjadi di lapangan Bu, kalau kemarin juga saya melihat itu yang tadi jenengan sampaikan bagaimana menggali semangat anak di awal, dengan kemarin ada ice breakingnya, ada menggunakan tepuknya, kemudian ada beberapa hal yang lainnya. Saya pikir itu juga menggairahkan anak untuk mengawali kegiatan KBM. Nah itu kan memang jarang saya lakukan Pak di kelas. Berarti hari ini ada hal yang baru yang jenengan dapatkan, dan tentunya kalau saya garis bawahi sebenarnya belum puas, ini termasuk hal yang sudah puas, cuma lebih ingin puas lagi kan seperti itu. Dan kalau saya lihat kemarin, tentunya kalau disampaikan kan model ceramah yang hari ini Bapak Ibu guru lakukan itu kan model-model yang lama yang kadang kala membuat anak kurang bergairah, bosan, kemudian ngantuk dan sebagainya. Tapi dari yang kemarin kaitan dengan pembelajaran diferensiasi dengan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian ada KSE-nya melalui beberapa kemarin kaitan dengan ice breaking-nya, membuat anak kayaknya lebih bersemangat. Apalagi kemarin yang kinestetik yang di luar kelas kemarin juga luar biasa dalam membuat produk penyaringan, dan itu kayaknya lebih cocok dan optimal dilakukan kan dengan dari yang lainnya. Dan ini adalah hal yang baru yang jenengan dapatkan selama mungkin menjadi guru di sini. Kata sih kok ngeten apa mboten niku? Iya. Terus ada yang belum puas yang sekiranya memang di luar itu Bu, yang mungkin terjadi ketika proses
pembelajaran yang terjadi kemarin? Ya, jadi mungkin yaitu Pak, nilai anak-anak ada yang kurang dari KKM, kemudian banyak sih sebenarnya kalau lihat kekurangan saya. Ya. Tapi secara keseluruhan dari yang sudah jenengan lakukan atau kita coba ambil yang sebelumnya jenengan lakukan, kan jelas pasti ada perbedaan gitu. Iya Pak. Dan perbedaan ini kan arahnya ke hal yang positif tentunya, yang membuat anak menjadi bergairah dalam belajar, ngeten nggih. Nggih. Terus kemudian Bu, kaitan dengan ketercapaian kompetensi yang dimiliki anak, Nggih. apakah Jadi sudah tercapai atau bagaimana nggih? untuk penilaian Pak, saya menggunakan 3 penilaian. Yang pertama itu saya lihat dari kognitifnya ya, pengetahuan, saya menggunakan tes akhir. Untuk yang keterampilan, ada beberapa anak yang mewakili kelompok untuk presentasi. Yeah. Kemudian saat mereka berkelompok berdiskusi dalam membuat rancangan alat penyaringan air, itu ada yang sudah mencapai kompetensinya, ada yang belum, ada yang pasif, justru ada anak-anak yang pasif. Kemudian untuk respon juga ada yang menjawab itu, ada yang kurang merespon. Jadi respon itu tidak selalu positif. Jadi 24 anak itu kan macam-macam responnya. Tapi kalau secara persentase anak-anak responnya bagus terhadap pembelajaran saya. Nah, kalau saya rasa dari ketiga penilaian yang saya lakukan, ya alhamdulillah. Kalau melihat ketuntasan klasikal ya mungkin sudah terpenuhi, Pak. Berarti kaitan dengan kompetensi, dengan ukur dengan menggunakan penilaian, kemarin ada 3 penilaian yang sudah dilakukan. Okay. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Di mana pengetahuan kemarin diukur dengan tes akhir dan hasilnya sudah dengan dapatkan dari 24 siswa, ternyata masih tersisa 5 yang masih belum KKM. Artinya kalau mengaca di sebelumnya dengan model yang dengan lakukan hari ini sudah ada peningkatan. Yeah. Kemudian kaitan dengan keterampilan, hasil proyek yang dibuat oleh anak-anak kemarin juga sudah bisa dinilai dan itu sudah dengan lakukan. Kemudian untuk sikapnya dengan lakukan dengan cara pengamatan, mengamati. Untuk respon saya kirim ke Google Form, Pak. Oh, langsung gitu. Iya, sudah. Anak-anak sudah mengisi. Oh, sudah mengisi. Oke. Berarti posisinya kalau diambil secara klasikal responnya positif. Juga sangat positif. Oke. Berarti untuk ketercapaian kompetensi Panjenengan sudah melakukan dan alhamdulillah sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Kemudian Bu, kaitan dengan hal yang sudah jenengan lakukan, apakah ada sesuatu hal yang memang perlu ditingkatkan ataukah memang ini sudah mantap untuk saya lanjutkan, ataukah ada hal-hal yang lainnya yang perlu memang saya persiapkan biar nanti lebih mantap lagi misalkan untuk proses berikutnya. Pak Didik, jadi begini, kalau saya mengampu proyek IPA, tentunya kan pembelajarannya akan berbasis proyek, Pak. Maka hal-hal yang perlu dilakukan memang pembelajaran proyek itu kan memerlukan desain pembelajaran yang lebih rinci lagi, kemudian dari segi biaya, waktu, tentunya akan saya perlu butuh waktu untuk anak-anak itu melaksanakan proyek, mempersiapkan itu. Kemudian untuk sebenarnya kalau kita lihat anak SMK itu kan senang sebenarnya kalau anak-anak itu diajak pembelajaran proyek, karena memang kalau saya lihat tentunya pembelajaran proyek ini melatih anak-anak cenderung kreatif dalam membuat tentunya untuk materi ini ya, untuk membuat rancangan alat penjernihan air. Kemudian ini yang coba saya Pak Didik, yang perlu saya gali lagi adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi bagaimana anak-anak semakin mahir menggunakan teknologi.
kemudian juga jaringan internet di kelas. Ini alhamdulillah kemarin jaringan internet di kelas sudah mulai ada perbaikan, lancar Pak. Jadi mungkin saya ke depan juga akan menggunakan bukan hanya Google Form saja, mungkin ada aplikasi yang lain yang tentunya banyak di penilaian, ada Quizizz, ada Padlet. Mungkin kalau angket respon bisa diisi dengan Padlet ataupun bagaimana aplikasi-aplikasi yang lain bisa digunakan di dalam pembelajaran. Kayaknya dengan Bu Grasi. Ini tadi yang kita sampaikan kan ada beberapa catatan yang saya tuliskan. Tentunya hal positifnya kalau saya lihat tadi itu di materi panjenengan di Project IPAS ini kan melatih anak kreatif. Lebih-lebih kalau di SMK itu anak lebih cenderung itu bergerak daripada kemudian diam, duduk manis, mengerjakan. Kan harusnya kan memang lebih sukanya itu yes morong alam itu kan. Tapi juga ada yang Pak, anak itu cenderung diam, kinestetik visual biasanya kan macam-macam memang. Tapi rata-rata anak SMK itu memang senang bergerak mereka. Terus kaitan dengan project Bu, ini kan jelas pasti ya ada barang yang nanti akan dibuat. Tentunya barang yang dibuat itu tentunya ada alatnya, ada bahannya dan lain-lainnya. Mesti ujung-ujungnya adalah finansial, biaya. Nah, kalau kaitan dengan sudah biaya ini saya pikir kan tidak mungkin semua akan terpatok guru itu akan menyediakan secara utuh. Tentunya kan pasti akan menjadi kendala. Nah, kaitan dengan kendala itu agar tujuan panjenengan tadi tercapai, pembelajaran bisa maksimal, anak juga bisa menghasilkan sebuah proyek yang bagus dengan adanya kendala finansial ataukah mungkin ditambah tadi ada waktu yang mungkin ini. Kira-kira apa rencana yang jenengan akan lakukan itu? Kalau dari segi biaya Pak, mungkin ada support ya tidak banyak support dari sekolahan dari segi biaya. Cuma kalau proyek biasanya anak-anak itu lebih ke urunan ya, tidak 100% nih pembiayaan proyek itu dari sekolah, tapi juga kadang anak-anak menyediakan yang sekiranya tidak memberatkan anak. Ya, jadi kemarin itu Bu Grace, saya membuat proyek anak-anak bagaimana membuat rancangan. Nah, untuk pertemuan berikutnya ini kan ada tes uji terhadap rancangan yang sudah dibuat. Ya otomatis anak-anak akan membawa produknya. Makanya kemarin kelompok dari anak-anak itu saya desain. Satu kelas saya bagi 3 biar tidak memberatkan anak juga tentunya. Jadi hasil dan itu kan sesuai dengan gaya belajarnya. Iya, iya Pak. Jadi untuk tes uji coba itu juga perlu dilakukan terhadap pembelajaran proyek. Kemudian untuk biaya Bu, apakah kemudian untuk yang proyek IPAS itu ada pembiayaan yang cukup besar atau tinggi? Apakah nggak ada alternatif lainnya? Misalkan dalam ini kan membuat sebuah rancangan bagaimana menjernihkan air yang kotor biar mungkin bisa sampai ke layak konsumsi kalau bisa kan gitu. Nah itu kan perlu bahan atau alat yang mungkin sederhana itu untuk bisa, apakah ada ataukah harus beli yang mahal gitu? Maka saya milih yang bahan-bahan yang sederhana aja dari lingkungan sekitar. Tentunya kalau saya lihat kemarin ada sabut kelapa, arang, ya, kemudian ijo itu juga sabut ya. Cuma kemarin saya mengarahkan anak-anak coba cari serat dari oyong. Oyong itu tanaman. Itu jauh lebih baik daripada ijo. Tentunya itu kan bahan-bahan yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar anak. Artinya tidak memberatkan anak untuk mencari bahan-bahan yang dekat dengan mereka. Nah, tentunya dari sekolah pasti ada Pak untuk segi pembiayaan kalau pembelajarannya memang didesain berbasis proyek, tapi itu pun tidak 100%. Ini yang
pengalaman yang saya lakukan ketika beberapa sebelumnya saya desain pembelajaran proyek. Berarti intinya sebenarnya dari yang salah satu kemarin contoh saja, kemarin saya juga lihat ini kan rancangan untuk menjernihkan air yang kotor agar nanti bisa layak konsumsi. Kemudian saya lihat beberapa bahan yang digunakan itu kayaknya bahan yang masih bisa terjangkau untuk kita dapatkan. Tetapi ketika misalkan itu dilakukan dengan alat yang mungkin secara finansial lebih mahal dari itu, kira-kira kalau kita padukan ada perbedaannya signifikan enggak? Artinya kualitas nanti kalau yang menggunakan bahan yang sederhana tadi yang mudah itu ternyata mungkin kalau diukur menggunakan alat pH-nya berapa, kalau menggunakan alat yang ini lah kira-kira. Jadi kalau ini Pak Didi, kalau kita nguji klinis dari hasil penyaringan air itu kan ada teknik kimia, teknik secara kimia, ada teknik secara mungkin fisika. Kalau menyaring saja mungkin banyak menggunakan teknik secara fisik lah. Ya, kalau dari segi kimia tentunya itu akan lebih mahal lagi kalau kita melakukan uji kelayakan sebuah air itu layak konsumsi dari kimia. Jadi mungkin akan dibutuhkan alat-alat ya, seperti buret, terus kemudian pH meter, kemudian mungkin dari segi kelarutannya ya, itu bisa menggunakan TDS. Kalau secara kimia memang mahal Pak, menguji sebuah air layak konsumsi itu memang mahal. Jadi mungkin ke depan saya akan mulai untuk merancang lab IPA. Ini alhamdulillah sudah ada ruangan Pak untuk pembelajaran IPA untuk laboratorium, cuma belum lengkap, masih seadanya. Nah, untuk angan-angan ke depan saya pengen sekolah ini punya laboratorium IPA yang lengkap. Jadi diuji nanti secara biologi, secara kimia, itu jauh lebih baik lagi. Berarti ada hal-hal yang memang harus dilakukan ke depannya agar apa yang tadi sudah kita diskusikan bisa nanti tercapai secara maksimal. Kemudian Bu, kaitan dengan yang sudah panjenengan lakukan kemarin selama proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas, hal-hal positif yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran apa saja Bu di dalamnya itu? Ya, jadi hal-hal positif yang pertama saya sudah mendesain pembelajaran sesuai gaya belajar mereka. Yang kedua mendesain pembelajaran untuk merangsang siswa berkolaboratif, bekerja sama, kemudian mampu mengakses, mengelola informasi, kemudian anak-anak memecahkan masalah di lingkungan sekitar, kemudian integrasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi anak-anak sudah biasanya ulangan harian itu saya gunakan paper. Ini saya sudah gunakan Google Form. Ya, jadi kemudian dari persepsi ketika mulai awal pembelajaran saya juga mulai menampilkan video yang menarik minat awal siswa. Artinya memang integrasi teknologi dalam pembelajaran itu sangat perlu. Itu tentunya hal positif yang sudah saya lakukan, Pak. Oke, ini luar biasa Bu, kaitan dengan hal positif. Kayaknya kalau ini bisa dilaksanakan secara maksimal tambah luar biasa. Baik Bu Desi, kaitan dengan hal-hal positif yang tadi sudah dilakukan, disampaikan. Ada catatan kaitan dengan yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran didesain dengan cara mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya tadi, dari mulai visual, auditori, kinestetik, dan mungkin ini sebelumnya belum pernah dilakukan Bu, selama belum kegiatan. Pernah Pak Didi. Berarti ini hal positif pertama yang dilakukan dan responnya ternyata luar biasa baiknya, Kemudian juga mencoba
mendesain metode diskusi untuk siswa agar tentunya harapannya kolaborasi antar satu dengan yang lainnya juga terjadi, dan itu sudah dilakukan. Dan kemarin juga saya melihatnya juga luar biasa, anak-anak antar satu dengan yang lainnya mencoba untuk membuat sebuah rancangan penjernih kaitan dengan air kemarin juga luar biasa. Rasa tanggung jawabnya juga luar biasa, sudah dilakukan dengan baik. Kemudian ini yang terpenting adalah integrasi teknologi ini yang luar biasa. Kayaknya hari ini sudah zamannya bukan lagi 4.0, sekarang sudah 5.6.0. Ini kan luar biasa lompatannya. Maka SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk tentunya harus mulai berbenah untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya sudah digitalisasi, dan panjenengan sudah mencoba melakukannya. Tetapi kemarin kaitan dengan yang sudah diterapkan ada kendala membuat. Artinya siswa secara digitalisasi dari mulai Google Form, mungkin Quizzes atau Padlet yang sudah disampaikan itu, anak merasa nyaman atau terkendala atau bagaimana nih kaitan dengan? Justru Pak Didik, ketika saya menerapkan teknologi di pembelajaran, itu anak-anak kita itu kan generasi Z, beda dengan generasi kita. Tentunya mereka kan akan sangat mahir sekali di teknologi. Apapun arahan dari guru, mereka bisa menelan langsung tanpa mungkin banyak pendampingan dari saya. Langsung bisa gitu. Jadi saya pernah menggunakan Padlet di ulangan harian itu tanpa saya banyak memberikan instruksi. Itu anak-anak sudah pintar sendiri. Bisa. Coba linknya dibuka, link ini dibuka. Kemudian apa Bu ini ulangan harian. Loh, ulangan hariannya begini Bu. Ya, daripada kalian pakai kertas yang banyak, ini saya coba menggunakan Padlet. Ya, jadi ketika ulangan itu saya gunakan Padlet, kemudian bukan ulangan ya, kuis saya gunakan, saya tampilkan ke depan, itu respon anak-anak jauh lebih baik daripada saya menggunakan kuis dengan paper. Berarti responnya luar biasa. Responnya lebih bagus karena memang anak-anak sekarang kan sudah zamannya teknologi. Artinya kalau kita masih mundur ke belakang menggunakan paper, ya balik ke zaman batu, Pak Didik. Betul sekali. Ada beberapa, sebenarnya banyak Bu itu pembelajaran yang digitalisasi yang memang bisa dengan terapkan di mana ini di pembelajaran, tapi ini sudah luar biasa. Dengan mengawali dengan pembelajaran digitalisasi, ulangan menggunakan Padlet atau pakai kuis, kemudian Google Form mungkin yang familiar. Ada beberapa kaitan dengan jika nanti tidak ada papan blackboard itu juga bisa menggunakan digital Bu. Ada papan digital yang bisa digunakan juga ada. Jadi nanti panjenengan bisa mengembangkannya lebih dari yang sudah dengan lakukan hari ini. Kemudian Bu, kaitan dengan pembelajaran yang sudah jenengan tadi lakukan, apa ada hal-hal yang ingin jenengan lakukan? Tadi kan sudah dipaparkan semuanya nggih, kaitan dengan kendalanya, perasaannya, kemudian cerita kaitan hal-hal positif yang sudah dilakukan. Kira-kira ke depannya ini atau di pertemuan selanjutnya, hal-hal apa yang nanti akan jenengan rubah mungkin atau jenengan persiapkan agar tujuan yang jenengan akan capai dari yang sudah jenengan lakukan hari ini akan lebih baik lagi dan akan lebih meningkat lagi, dan tentunya respon anak akan lebih baik dan semangat gairahnya untuk belajar akan lebih berkobar lagi. Untuk berikutnya ya Pak Didik, hal-hal yang mungkin akan saya lebih perbaiki, yaitu lebih banyak membimbing anak-anak ketika anak-anak itu diskusi, memberikan umpan balik, kemudian memberikan penghargaan kepada anak-anak yang mungkin aktif di dalam kelompoknya. Kemudian saya akan lebih mempersiapkan lagi perangkat belajar saya, kaitannya dengan banyak bahan ajar yang sebenarnya belum lengkap di modul ajar saya. Mungkin bisa digunakan referensinya anak-anak. Itu yang belum banyak saya lakukan. Terus kemudian saya lebih akan merancang pembelajaran itu yang
banyak diskusi dengan siswa. Tentunya melatih anak-anak untuk kerjasama kolaboratif. Jadi, mungkin merancang pembelajaran saya lebih inovatif lagi. Nggih. Itu Berarti kaitan dengan hal yang akan dengan persiapan di pertemuan selanjutnya agar lebih maksimal tadi, ini sudah memaparkan dari mulai menyiapkan perangkatnya dengan lebih baik lagi mungkin agar hasil daripada uji rancangan proyek yang nanti akan dilakukan di pertemuan berikutnya juga lebih maksimal. Kemudian umpan balik ini juga sangat penting sekali karena dengan anak kalau ada respon yang harus segera kita berikan, kalau anak nanti segera direspon itu juga ada sebuah penghargaan karena kaitan ini. Kemudian memang diskusi untuk kolaboratif atau kolaborasi bersama itu sangat penting sekali agar nanti anak juga merasa tidak sendiri ataukah sisi lainnya jika dia punya kemampuan bisa kita telurkan ke yang lainnya, yang tidak bisa juga bisa mendapatkan ilmu dari yang sudah bisa. Ini kan juga sudah luar biasa yang nanti akan direncanakan ke depan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan yang sudah jenengan lakukan. Ini tentunya kan kalau tadi saya sudah menyampaikan di awal tadi ada hal baru yang memang jenengan lakukan hari ini. Tentunya ada perasaan pesan atau kesan kaitan dengan yang sudah jenengan lakukan kaitan dengan pembelajaran yang kemarin berdiferensiasi, kemudian ada KSE, kemudian menggunakan perpaduan dengan proyek, ada PBL. Ini kira-kira apa yang bisa jenengan sampaikan kaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini? Baik Pak Didik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Didik karena mungkin sudah sharing ilmu, sharing pengetahuannya kepada saya. Tentunya perbaikan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu akan jauh lebih baik lagi. Kemudian mungkin Pak Didik juga bisa nanti ke depan sharing bersama teman-teman, membuat suatu kelompok belajar dengan para pendidik di SMK Muhammadiyah 1 ini. Tentunya ini hal yang sangat luar biasa untuk memajukan sekolah kita. Jadi lebih positif lagi, lebih baik lagi ke depan. Insya Allah sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju daripada sekolah yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Gresi. Tentunya pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini diawali dari panjenengan, dari apa yang sudah saya pertama dapatkan dari kegiatan guru penggerak ini. Harapannya memang nanti bisa terimbas ke semuanya. Jika kemudian panjenengan hari merasakan ada kebermanfaatan, semoga ini juga nanti bisa kita tularkan kepada rekan yang lainnya. Tentunya sebagai hal yang terkhusus adalah sekolah kita, agar nanti anak terlayani dengan baik sesuai dengan gaya belajarnya. Kita wadai anak dengan pelayanan yang terbaik yang memang bisa kita lakukan, dan tentunya harapan dari semuanya, orang tua, siswa yang mengharapkan atau menitipkan putra putrinya di sekolah kita nanti juga bisa menggapai impian atau cita-cita yang diinginkan bersama. Terima kasih Bu Gresi atas kesempatannya. Saya selaku calon guru penggerak di angkatan ke-7 ini memberikan sedikit ilmu yang mungkin ada manfaatnya untuk bersama dan manfaat secara pribadi untuk saya, dan tentunya semoga yang kita rencanakan bersama nanti bisa kita raih secara maksimal. Kemudian Bu Yuni selaku PP, terima kasih atas bimbingannya. Semoga ke depan semuanya bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilang fastabiqul harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.